Ren, kamu sudah bangun, Nak? Sudah, Ma. Mama apa kabar? Kabar Mama baik, Nak. Kamu sehat kan? Sehat, Ma. Ada apa, Mama? Kamu sudah makan, Nak? Belum, Ma. Ini aku baru bangun. Oh, kamu jangan telat makannya ya, Nak. Kamu harus jaga kesehatan. Kamu juga yang rajin kuliahnya ya, Nak. Iya, Ma. Oh iya, adik bagaimana kabarnya, Ma? Itulah yang ingin Mama sampaikan, Nak. Adik kamu masih sakit sampai sekarang. Dia sedang tidur sekarang. Beberapa hari kemarin, Mama pergi ke dokter. Dokter bilang kalau adik kamu harus dioperasi, Nak. Butuh biaya banyak. Mama harus mencari uang lebih banyak. Jadi Mama kerja terus sepanjang hari. Bahkan di malam hari, Mama tetap bekerja. Dan Mama jadi kepikiran tentang biaya kuliahmu. Mama takut uang yang Mama kumpulkan tidak cukup. Sepertinya bulan ini Mama belum bisa mengirimkan kamu uang. Tapi kamu jangan khawatir. Mama akan terus berusaha mencari uang. Tapi sepertinya akan terlambat. Jadi, untuk sementara, kamu bisa hemat dulu kan, Nak? Mama akan berusaha terus mencari uang. Maafkan Mama ya. Mama, aku akan bantu, Ma. Aku akan cari uang tambahan juga di sini. Tidak usah, Nak. Kamu fokus kuliah saja. Mama tidak ingin kamu kelelahan. Aku akan kerja paruh waktu, Ma. Meskipun gajinya tidak banyak, setidaknya aku bisa membantu meringankan, Ma. Aku mohon, Ma. Boleh ya, Ma? Ren, tapi Mama tidak bermaksud membuat kamu bekerja sendiri, Nak. Aku tahu, Ma. Tapi ini keputusanku. Ma, aku mohon, Ma. Baiklah. Tapi kamu hati-hati ya, Nak. Kalau bisa, kamu cari pekerjaan yang dikerjakan di siang hari. Ya, agar lebih aman. Iya, Ma. Mama tidak bisa selalu menelpon kamu. Ponsel Mama sudah Mama jual untuk biaya kami di sini. Ini saja Mama pinjam teleponnya Bu RW. Maaf ya, Nak. Iya, Ma. Tidak apa-apa. Nak, sudah ya. Mama mau lihat adik kamu dulu. Setelah itu, Mama mau berangkat kerja. Kamu kuliah kan hari ini? Iya, Ma. Tadi siang. Sekarang kan sudah malam, Ma. Oh iya, ini sudah malam ya. Mama lupa. Ya sudah, Mama tutup teleponnya ya. Iya, Ma. Namaku Ren, biasa saja, singkat, tapi entah kenapa orang sering salah dengar. Aku lahir di desa kecil, yang bahkan orang Jepang sendiri lupa kalau tempat itu masih ada di peta. Di sana, semuanya tenang, mungkin terlalu tenang. Asalku, desa kecil yang gak masuk radar siapa-siapa. Dulu, aku tinggal di tempat yang rasanya kayak di ujung peta, bukan karena jauh, tapi karena gak pernah dicari. Mamaku bilang, aku anak yang gak banyak omong. Tapi bukan berarti aku gak dengar apa-apa. Dulu aku pikir, pindah ke kota besar, bakal bikin semuanya berubah. Mungkin aku akan jadi seseorang, atau paling tidak, hilang di tengah keramaian. Di desaku, kami tidur jam 7 malam. Sedangkan di sini, orang masih bekerja di jam 3 pagi. Kadang aku merasa dunia yang aku kenal sudah lama hilang. Tapi kota ini juga sunyi, cuma lebih ramai saja.
Hey Ren, kamu kenapa? Kayak kebingungan gitu. Ryuji. Iya nih, aku bingung. Bingung kenapa nih? Karena cewek ya? Kamu pikir Ren kayak kamu, yang isi pikirannya cewek mulu. Kuliah itu yang bener, Yuki. Jadi bingung kenapa, Ren? Adik aku di kampung lagi sakit, jadi butuh biaya banyak. Jadi mama belum bisa biayain kuliah aku. Jadi aku pengen cari kerja, biar bisa meringankan. Tapi aku bingung mau cari kerja di mana. Kayaknya kemarin aku lihat ada sebuah poster iklan deh. Di mana? Sebentar, aku ingat dulu. Iya, aku ingat. Di Umart. Aku kan kemarin temenin saudara aku belanja ke sana. Dan aku ngeliat poster iklan, katanya mereka lagi cari pegawai tambahan gitu. Mungkin nanti kerjanya itu pakai metode shift. Entah itu shift pagi, siang, ataupun malam. Oh iya? Shift mana yang kosong? Aku kurang tahu sih, aku cuma lihat poster iklannya saja. Tapi kalau misalnya kamu shift siang atau pagi, sepertinya kita ada kelas. Masa kamu bolos sih? Nanti kamu nggak bisa lulus. Aku akan pertimbangkan. Jika aku tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal kampus, aku akan cari pekerjaan lain. Terima kasih ya Yuki. Iya, sama-sama. Nanti kabarin ya kalau kamu diterima di sana. Alamatnya itu di Jalan Sakura, sekitaran SMA Sakura. Kamu tahu kan di mana? Ya, itu kayak di pinggiran kota, jadi nggak terlalu ramai. Tapi biasanya pasti banyak kok anak-anak sekolah yang baru pulang les, yang baru pulang sekolah. Tapi ada juga kok orang yang baru pulang kerja, karena di sana itu banyak banget tempat-tempat les, jadi pasti banyak anak sekolah yang baru pulang les. Iya, aku tahu. Sip. Bentar lagi ada kelasnya Pak Nanami nih. Yuk kita segera ke kelas. Iya, ayo kita ke kelas sekarang. Oh, jadi kamu ingin melamar pekerjaan di sini ya? Iya, Pak. Saya ingin kerja di sini untuk membantu biaya kuliah saya. Kamu pasti anak rantau ya? Benar, Pak. Bagaimana Bapak bisa tahu? Itu hal mudah buatku untuk menebaknya. Biasanya di kota ini, jika kamu melihat seorang mahasiswa kerja paruh waktu, kemungkinan besar kalau dia itu anak rantau. Oh, begitu ya, Pak? Oh iya, tentang pekerjaan kamu akan menjadi part-time crew ya. Tapi karena saya hanya punya 3 pegawai, jadi kamu akan menjadi kasir juga dan mengawasi Umart ini. Kamu bekerjanya sendirian. Saya hanya punya 3 pegawai, yaitu kamu, Reiji, dan juga Nina. Nina bekerja di shift pagi. Karena dia seorang wanita, makanya dia aku buat di shift pagi. Dia adalah seorang perempuan yang lemah lembut, punya sifat keibuan. Dia juga ramah. Aku yakin kamu pasti bakalan senang bertemu dengannya. Dan selanjutnya di shift siang itu ada Reiji. Dia ini pengangguran sebenarnya. Tapi karena dia itu teman baik saya, dan dia juga sudah berusaha cari kerja kemana-mana, tapi tidak membuahkan hasil, tidak ada yang menerima dia. Jadi saya terima saja bekerja di sini. Awalnya saya ingin menempatkan dia di shift malam, tapi dia tidak mau. Dia bilang dia ada urusan kalau di malam hari. Aku tidak tahu urusan apa. Urusan cewek mungkin. Dia ini agak usil orangnya. Mungkin dia akan jahil ke kamu. Tapi tenang saja, dia bukan orang jahat kok. Jadi intinya di sini yang tersisa hanya shift malam. Kamu mau kan menerima shift malam ini? Iya Pak, saya bersedia. Kamu yakin? Bagaimana dengan kuliahmu? Saya kelasnya di siang hari kok Pak. Baguslah kalau begitu. Baiklah, akhirnya aku bisa membuka Umart ini selama 24 jam. Biasanya jam 7 malam aku sudah tutup. Baiklah, kamu diterima ya. Kamu bisa mulai bekerja besok saja. Datanglah jam 7 malam ya. Nanti kamu akan bertemu dengan Reiji. Kamu bekerja dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Nanti sekitaran jam 3.30 pagi, Nina akan datang dan bertukar shift denganmu. Kamu hati-hati ya, dan tetap waspada. Apalagi karena kamu bekerja di malam hari. Tapi besok kamu temui saya dulu ya di ruang khusus pegawai. Nanti saya akan berikan kamu seragam khusus di Umart ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang di sana itu pasti yang namanya Pak Reiji. Di sana itu bangunan apa ya? Ada banyak garis polisi. Mungkin dulu pernah terjadi sesuatu di sana.
Oh iya, aku harus temui Pak Manajer sekarang. Iya Pak, saya sudah berusaha untuk meningkatkan penjualan Pak. Saya sudah melakukan segala cara Pak. Saya juga sedang berusaha sekarang Pak. Kita belum bisa membuka cabang baru Pak, karena kita belum punya biayanya Pak. Humart yang satu ini saja belum bisa kita renovasi Pak. Permisi Pak. Benar Pak, kita butuh biaya yang banyak Pak. Baik Pak, saya akan segera ke sana. Ren, kamu sudah datang? Baiklah, saya sepertinya tidak bisa lama-lama. Saya ada urusan mendadak. Oh iya, ini ya seragam kamu, saya taruh di meja. Sekarang kamu bertukar shift dengan Reiji ya. Dia sudah selesai. Sekarang giliranmu. Nanti kamu tanya saja dia tentang apa yang harus dilakukan. Dia akan menjelaskan dengan baik. Dia sudah lama bekerja di sini. Saya harus segera berangkat sekarang. Maaf ya, semoga beruntung dengan pekerjaanmu. Permisi. Oh, iya Pak. Baik, hati-hati Pak. Wah, seragamnya boleh juga. Lumayan nih. Oh iya, aku harus segera bertemu Pak Reiji. Terima kasih banyak. Silakan datang lagi ya. Kamu anak baru itu ya? Wah, kamu masih muda banget nih. Siapa namamu, Nak? Nama saya Ren, Pak. Jangan panggil saya Pak dong. Kamu membuat saya merasa lebih tua. Tapi nggak apa-apa juga sih. Emang bener. Wah, saya merasa seperti seorang senior. Tapi kamu juga boleh panggil saya Pak Ray, biar lebih akrab kan? Iya, Pak. Saya panggil Pak Reiji saja. Boleh. Kamu bekerja di shift malam ya? Kamu keren juga. Kamu berani ya ambil shift malam? Oh iya, aku tebak kamu pasti seorang mahasiswa kan? Wah, benar Pak Reiji. Bagaimana Bapak bisa tahu? Itu hal mudah buatku untuk menebaknya. Oh iya, kamu sudah tahu cara bekerja di sini? Belum Pak. Bapak manajer belum menjelaskan kepada saya. Dia sedang buru-buru, jadi dia bilang kalau Bapak yang akan menjelaskannya. Astaga, dasar pebisnis. Baiklah, akan aku jelaskan. Oke, jadi tiap shift kan ada satu pegawai. Jadi sudah pasti kamu yang menjaga meja kasir. Nah, uangnya dihitung juga harus pas ya. Kamu tidak ada niat kan untuk... Tidak Pak, saya jujur kok Pak, saya akan pastikan uangnya pas. Bagus kalau begitu. Lagi pula kamu tidak akan bisa melakukannya, karena ada CCTV di sini. Oh iya, saya akan tunjukkan juga CCTV. Ayo sini. Nah, ini dia, kamu bisa melihat, kamu bisa mengawasi dari sini. Kami sudah memasang CCTV di beberapa titik di Humart ini. Kamu lihat? Ada di sudut daerah meja kasir, di sini, di depan Humart, di belakang, dan juga di samping. Jadi lengkap. Yang tidak ada hanya di toilet saja. Masa pasang CCTV di toilet? Gile kali ya. Oke, selanjutnya kamu harus selalu periksa produk-produk yang ada di sini ya. Pastikan semuanya aman dan tidak ada yang kadaluarsa. Jika ada yang sudah kadaluarsa, kamu buang saja. Dan jika beberapa produk kosong, kamu harus isi stoknya ya. Nah, untuk stoknya itu masih ada di bawah meja kasir ini. Jika sudah habis, kamu harus segera ke bangunan di sana ya. Stok kita ada di sana. Aku juga tidak tahu kenapa manajer menaruhnya di sana. Tapi kan Pak, tempat itu diberi garis polisi. Apa aku boleh ke sana? Aku rasa tidak apa-apa. Itu garis polisinya sudah lama. Memang kata orang-orang dulu ada sesuatu hal yang tidak wajar terjadi di sana. Dulu tempat itu adalah tempat les, tapi orang-orang sudah tidak pernah les ke sana lagi karena mereka menemukan tempat les yang lebih bagus. Jadi tempat les itu ditinggalkan begitu saja. Tapi tiba-tiba katanya ada kejadian mengerikan di sana belasan tahun lalu. Dan sampai sekarang polisi juga masih mendalami kasusnya. Tapi sudah lama sekali dan belum ada kemajuan. Jadi orang-orang sudah tidak peduli lagi dan mulai melupakan kasus itu. Jadi bangunan itu sudah seperti bangunan biasa yang tidak terawat. Tapi karena kepemilikan bangunan itu tidak jelas, jadi manajer kita menggunakan tempat itu untuk menyimpan stok. Tapi dia hanya menggunakan ruangan paling depan saja, dia tidak sampai ke dalamnya. Karena juga manajer belum punya cukup biaya untuk merenovasi Humart ini agar kita punya tempat menyimpan stok kan. Dulu manajer sudah pernah membuka Humart ini selama 24 jam, akan tetapi pegawai di shift malam mengundurkan diri. Dia mengatakan kalau dia mengalami kejadian aneh di malam hari. Tapi itu sudah beberapa tahun lalu dan sudah lama sekali, dan pegawai itu juga tidak ada kabar sampai sekarang. Dan aku yakin pasti hal itu tidak akan terjadi lagi. Kamu berani kan bekerja di shift malam? Saya berani Pak. Baguslah kalau begitu. Oh iya, untuk pemilik Humart ini, aku dengar dia sedang dalam perjalanan bisnis, jadi dia tidak tahu kalau ada pegawai baru. Saya sudah sampaikan semua yang harus kamu lakukan. Apa kamu ada pertanyaan?
Untuk saat ini tidak ada, Pak. Ini sudah cukup. Oh iya, maaf Pak, apa saya boleh minta nomor Bapak? Siapa tahu saya ingin bertanya. Oh, apa ini? Aku punya penggemar ya. Hanya bercanda kok. Saya ini terlihat narsis ya. Sebenarnya agak narsis sih. Oh ya, ini nomorku. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Saya mau ganti baju dulu ya. Shift saya kan sudah selesai. Itu ada pelanggan. Semangat ya, Ren. Selamat datang di Umart, Ibu. Apa belanjanya sudah selesai? Iya, sudah selesai. Ini sudah semuanya ya. Oke, sebentar saya scan dulu ya, Bu. Ibu bayarnya cash atau bagaimana, Ibu? Bayar cash saja. Baik, bayar cash ya, Bu. Sepertinya aku baru melihatmu. Kamu baru ya di Umart ini. Iya, Bu. Ini hari pertama saya bekerja di sini. Pantas saja ya, saya baru sadar kalau Umartnya masih buka jam segini. Biasanya kan sudah tutup. Wah, ternyata rencana Umart ini buka 24 jam dilakukan juga ya. Kamu seorang mahasiswa ya? Benar, Bu. Bagaimana Ibu bisa tahu? Saya bisa lihat dari wajahmu, Nak. Kamu masih muda sekali. Kenapa kamu bekerja di shift malam? Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin membantu orang tua saya dalam membiayai kuliah saya. Oh, kamu anak yang baik. Semoga pekerjaanmu lancar ya, Nak. Ketika melihatmu, aku jadi ingat dengan anak laki-lakiku. Dia sudah bekerja dan menikah. Dia tinggal di luar negeri. Saya kangen sekali dengan dia. Tapi hanya dengan melihatmu saja, sepertinya sudah cukup. Terima kasih sudah mengobati kangen saya ya, Nak. Jika Ibu teringat atau kangen dengan anak Ibu, Ibu bisa datang ke sini, Bu. Jika dengan melihat saya Ibu merasa kangennya terobati, saya juga senang, Bu. Iya, kamu benar, Nak. Oh iya, siapa namamu? Nama saya Ren, Bu. Wah, nama yang cocok dengan wajahmu. Tampan sekali. Ibu ini bisa saja. Ini ya, Bu, belanjaannya. Totalnya 1.375 yen, Bu. Terima kasih ya, Ren. Ini ya uangnya. Kembaliannya untuk jajan kamu saja. Wah, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Kamu semangat ya bekerjanya. Ibu pulang dulu ya. Hati-hati, Bu. Terima kasih sudah datang. Kamu sudah memahaminya dengan baik. Sepertinya kamu sudah siap bekerja. Baiklah, aku bisa pulang sekarang. Oh iya, nanti kamu akan bertukar shift dengan Nina ya. Dia bekerja di shift pagi. Dan dia akan datang sekitaran jam 4 pagi. Dia itu adalah wanita yang memiliki sifat keibuan. Dia manis dan ramah sekali. Jadi aku rasa kamu akan senang bertemu dengannya. Aku bukan suka sama dia ya, makanya aku bilang gini. Kita akan ketemu lagi besok malam. Sampai jumpa ya. Baik, Pak. Oh iya, Ren, hati-hati ya dengan tempat ini. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Terutama di malam hari. Banyak hal tak terduga terjadi di malam hari. Pastikan selalu cek CCTV. Sampai jumpa anak muda. Warung kopi, aku datang. Wih, ada pegawai baru nih guys. Kalian mau beli apa? Loh, begitu cara nyambut pelanggan? Yang bener dong. Selamat datang di Umart. Ada yang bisa saya bantu? Wah, pegawainya nggak ramah nih. Kasih bintang 1 deh. Kalian sedang apa kesini? Kami cuma mau lihat kamu aja sih. Bagaimana pekerjaan baru kamu? Sepertinya aku suka dengan pekerjaan ini. Bolehlah. Itu mungkin karena ini belum malam banget.
Nanti kalau udah tengah malam, jangan-jangan kamu takut lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Duh, haus nih. Ren, gratisin 1 minum dong. Heh, aduh, yang bener aja. Ren tuh baru bekerja hari ini. Masa harus bayarin kamu? Gak usah dihiraukan ya, Ren. Manusia satu ini memang agak mereng. Nggak apa-apa kok guys, kalian ambil aja masing-masing 1 minuman. Aku yang bayar. Hah? Serius, Ren? Wih, thank you bro. Beneran, Ren? Bener. Tapi masing-masing 1 aja ya. Belum gajian soalnya. Wih, mantep nih. Makasih ya, Ren. Yoi. Makasih ya, Ren, traktirannya. Kami pulang dulu ya. Udah malam nih. Takut dimarahin ibu kos. Oke, hati-hati ya, guys. Yoi, aman. Halo, Halo, ada yang bisa saya bantu? saya mau beli permen bang. Saya mau beli 19, 98, 20, 19 deh. Kamu mau beli berapa sih? Oke, 19 permen ya. Itu banyak banget. Itu kamu mau makan sendiri? Enggak kok bang, aku mau bagiin ke teman-teman besok. Oh, begitu ya. Ngomong-ngomong, kamu dari mana? Kok jam segini masih di luar? Saya baru pulang les matematika bang. Oh, lama sekali ya sampai jam segini. Rumah kamu masih jauh? Enggak kok bang, dekat lagi kok. Oh, oke. Sebentar ya, abang ambilin permennya. Hei, Dek, ini permennya random atau bagaimana? Random aja bang. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini ada 19 permen. Makasih ya bang, ini uangnya. Terima kasih banyak ya. Bang, mending abang pergi dari sini. Hah? Kamu bilang apa? Siapa ini? Halo? halo, apa ini dengan saudara Ren? Benar? Ada apa ya? Kami dari pihak kampus. Kami ingin mempertanyakan soal uang kuliah yang belum Anda bayar di semester ini. Apakah Anda bisa segera membayarnya? Maaf Bu, untuk sekarang saya belum bisa bayar, tapi saya akan berusaha secepatnya Bu. Secepatnya kamu bayar ya. Soalnya ini juga sudah tenggat waktu. Iya Bu. Baik, terima kasih. Belum ada pelanggan nih. Aku cek CCTV dulu deh. Oke, di sini aman. Hah? Siapa itu? Bapak itu siapa? Hah? Sepertinya dia butuh bantuan. Permisi Pak, ada apa ya? Apa Bapak butuh sesuatu? Nak, tolong nak, Bapak haus dan lapar sekali. Anak dan istri Bapak di rumah juga kelaparan. Mereka belum makan, tapi Bapak tidak punya uang. Bapak bingung harus kemana. Bapak tidak tahu lagi harus kemana. Apa yang harus Bapak lakukan? Tunggu di sini ya Pak. Ini adalah sisa uang yang Mama kirim. Seharusnya uang ini untuk aku makan besok. Tapi tidak apa-apa. Bapak itu lebih butuh daripada aku. Aku akan membantunya. Pak,
Ini ada air mineral, roti, mie instan, dan nasi kotak instan. Ini tidak banyak, tapi semoga ini bisa membantu ya, Pak. Hah? Terima kasih banyak ya, Nak. Kamu baik sekali. Bukannya kamu bayar ini pakai uangmu ya? Bukannya kamu membutuhkannya? Tidak apa-apa, Pak. Bapak lebih membutuhkannya daripada saya. Saya masih bisa bekerja kok, Pak. Terima kasih banyak ya, Nak. Ternyata di zaman sekarang ini masih ada anak muda yang baik seperti kamu. Bapak bisa saja. Masih banyak kok, Pak, orang-orang yang baik di zaman sekarang ini. Hah? Ada pelanggan? Oh, tidak ada pelanggan. Berarti perasaanku saja. Oh iya, Pak. Hah? Bapak itu sudah pergi. Cepat sekali. Selamat datang di Umar. Hah? Tidak ada orang. Aku harus cek CCTV. Hah? Itu anak siapa? Tapi di CCTV dia ada. Tapi di pintu sana tidak ada. Permisi, Selamat datang di Umart. kamu pegawai baru itu ya? Iya, Kak. Ada yang bisa saya bantu? Aku Nina. Aku juga bekerja di sini. Aku bekerja di shift pagi. Oh, Kakak kan Nina ya. Senang bertemu dengan Kakak. Senang bertemu denganmu juga. Kamu mahasiswa kan? Apa kamu tidak ada kelas pagi? Tidak, Kak. Saya kelasnya di siang hari. Oh, baguslah. Kamu bisa ambil waktu untuk istirahat ya. Oh iya, siapa namamu? Nama saya Ren, Kak. Nama kamu Ren ya? Nama yang bagus. Kemarin kamu sudah makan malam belum? Belum, Kak. Saya tidak sempat makan malam. Hah? Kamu belum makan? Ya ampun, kasihan sekali kamu. Ini aku bawa bekal, kamu makan saja ya. Hah? Boleh, Kak. Iya, boleh. Kamu makan aja ya sekarang. Nanti kena mah loh. Mumpung belum ada pelanggan juga. Terima kasih, Kak. Bagaimana Ren? Kamu suka kan makanannya? Kakak duduk di sini ya. Selagi kamu makan, kakak mau cerita dulu deh. Dulu, aku sama seperti kamu. Ketika aku masih menjadi mahasiswa, ekonomi keluargaku menurun. Dan aku harus bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah dan juga keluarga. Aku juga punya pekerjaan sampingan. Aku jadi barista di Cafe Cherry. Dari pagi sampai siang, aku jadi pegawai Umart. Kemudian dari sore sampai malam, aku jadi barista di kafe. Tapi itu semua tidak cukup. Jadi aku terpaksa berhenti kuliah dan fokus bekerja. Karena terlalu fokus kerja, aku jadi sering tidak sempat makan. Aku tidak ingin jika orang lain merasakan hal yang sama denganku. Kamu bekerja paruh waktu pasti untuk biaya kuliah kan? Benar, Kak. Adik saya sedang sakit di rumah.
Jadi saya harus mandiri. Oh, benarkah? Mudah-mudahan adikmu cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih banyak ya, Kak. Bangunan itu katanya berhantu loh. Hah? Kamu tahu dari mana? Lihat aja tuh, bangunannya udah terbengkalai. Pasti banyak hantunya. Dulu katanya ini ruangan les lama, tapi ada sebuah kejadian menyeramkan. Makanya tempat ini berhantu. Hah? Beneran? Ih, serem banget. Kita masuk ke sana yuk. Hah? Nggak mau. Di sana bahaya banget. Di sana aja tuh udah terbengkalai banget. Gimana kalau ada yang berbahaya di sana? Gimana kalau ada hantu beneran? Ih, pengecut kamu. Udah, kita masuk aja. Jangan. Udah, kita pulang aja. Ini udah malam banget. Besok kita harus bangun pagi dan harus ikut les lagi. Ah, udahlah, kita main-main aja ke sini. Kita nggak pernah punya waktu main di siang hari karena ikut les. Jadi ini kesempatan kita. Aku capek banget ikut les. Entah kenapa kebanyakan anak-anak di kota ini diharuskan ikut les. Dan kita juga nggak bisa pilih mau ikut les yang mana. Ya teman-teman, kita main ke sana yuk. Aku yakin pasti bakalan seru banget. Tapi anak-anak itu kok belum pulang jam segini? Mereka sedang apa di sana? Hah? Bapak itu sedang apa? Permisi, Pak. Bapak sedang apa di sini? Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Tempat ini punya sejarah yang kelam. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Hei anak muda, berikan aku makanan. Apapun yang kau punya dari dalam sana. Jika tidak, kau akan mendapatkan masalah besar. Cepat! Aku adalah orang yang diutus untuk menyampaikan berita. Sepertinya bapak ini sedang lapar. Sebentar ya, Pak. Oke, permen karet masih ada. Oh, sepertinya kekurangan nasi instan. Oh, hai Ren. Sudah saatnya bertukar shift ya? Pak, apa kita bisa berikan sesuatu untuk bapak-bapak di luar sana? Dia sepertinya kelaparan. Dia juga mengatakan hal yang aneh. Tapi setelah itu dia memintaku untuk memberikannya makanan. Bapak-bapak yang berkata aneh. Apa dia mengatakan sesuatu tentang sejarah tempat ini? Benar, Pak. Bagaimana Bapak bisa tahu? Halah, itu cuma bapak-bapak biasa. Dia itu homeless, nggak punya rumah. Dia juga nggak punya pekerjaan. Dia memang sering ke toko-toko di malam hari. Dia akan mengancam orang kalau tidak memberikannya makanan, orang itu akan bernasib buruk. Tapi nggak usah dipikirkan, Bapak itu cuma asal bicara saja itu. Dia cuma pengen makanan gratis. Tapi Pak, kasihan juga dia. Setidaknya kita beri sesuatu. Baiklah kalau kamu memaksa. Itu, tadi aku udah sortir barang-barang yang sudah kedaluarsa. Dan di sana, aku taruh di dalam plastik. Masa kita kasih makanan yang sudah kedaluarsa, Pak? Sudahlah, kasih saja biar dia pergi. Nanti pelanggan gak nyaman sama dia. Aku mau ganti baju dulu ya. Bagaimana ini? Ya sudahlah. Permisi, Pak. Ini ya, Pak. Lama sekali kamu. Ngambil ginian doang lama banget. Ya sudah, aku pergi dulu. Hei Ren, aku pulang dulu ya. Oh, iya Pak, hati-hati ya. Gimana kemarin shift malamnya? Lancar, Pak. Oh iya, Pak.
pintu Yumart ini memang lagi rusak ya Pak? Soalnya kemarin pintunya terbuka tutup sendiri, padahal tidak ada pelanggan yang masuk. Tidak. Dari tadi pintunya baik-baik saja. Saya rasa itu hanya perasaan kamu saja. Sepertinya kamu ngantuk, soalnya kan kamu kerja di shift malam. Tapi aku akan panggilkan tukang nanti untuk memperbaiki pintu dan juga CCTV-nya. CCTV-nya ini udah lama banget sih, jadi bisa aja udah rusak kan? Baiklah Pak. Oh iya, nanti sepertinya stok barang kita akan datang. Nanti ada mobil yang mengantarnya. Nanti kamu antar stoknya ke ruangan seberang sana ya. Ingat, kamu hanya antar stoknya saja ya. Tidak usah ekspor tempat itu. Baik Pak. Kamu tahu tidak, rumornya dulu tempat itu hanyalah tempat les biasa. Tapi ada seseorang yang ingin mengambil alih tempat itu. Jadi dia menculik dan melenyapkan semua siswa di sana, sehingga tidak ada lagi yang berani ke sana. Rumornya tempat itu sekarang berhantu. Dan kamu pasti belum tahu kalau Yumart ini sudah pernah buka 24 jam. Dulu pegawai shift malamnya adalah perempuan, tapi dia tiba-tiba menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Karena itulah tempat ini sempat berhenti buka selama 24 jam dan akhirnya sekarang dibuka lagi. Tapi ada juga yang bilang kalau wanita itu diteror di malam hari sehingga dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ingat Ren, jangan mudah percaya dengan siapapun. Saya hanya bercanda. Kamu takut ya? Santai aja. Udah ya, aku mau ke warung kopi dulu. Mau makan juga di sana. Laper nih. Warung kopi, I'm coming. Kamu belinya banyak banget. Stok sebanyak itu buat apa sih? Ya nggak apa-apa sih, aku mau stok banyak. Soalnya aku kan suka lapar kalau malam-malam. By the way, kamu tahu nggak berita terbaru? Astaga, berita apa lagi sih? Aku nggak ngerti lagi deh sama keamanan kota kita ini. Rasanya takut sekali keluar di malam hari. Beberapa kejahatan di kota ini sering terjadi di malam hari. Dan bukan malam hari saja. Ketika hari terang pun masih bisa terjadi kejahatan. Kamu tahu kan kasus yang kemarin? Padahal itu kejadiannya di siang hari loh. Iya, aku tahu kasus itu. Dan kamu tahu kabar anak SMA yang hilang? Katanya dia diculik atau apalah itu. Oh ya? Bagaimana kabarnya sekarang? Aku dengar dia belum ditemukan. Dia sudah hilang 5 hari. Oh ya? Kasihan sekali. Apa dia dari sekolah kita? Sepertinya tidak. Dia sudah hilang 5 hari. Apakah dia masih hidup? Aku tidak tahu. Semoga saja masih ya. Aku dengar dia sempat bertemu dengan Himari. Himari kan dari sekolah kita. Dia berteman dengan anak itu. Dia bilang mereka sempat bertemu di malam hari sebelum anak SMA itu hilang. Kalau nggak salah, mereka terakhir bertemu di tempat les. Oh, begitu ya ceritanya. Ngomong-ngomong, kamu sudah selesai belum? Iya nih, aku udah selesai. Kayaknya cukup deh segini aja. Kalau kamu udah selesai, ayo kita bayar ke meja kasir. Itu by the way pegawainya ganteng loh. Aku mau ketemu. Iya deh, kamu ini ya. Ayo. Wah, bekerja di shift malam ya? Kamu rajin sekali. Iya Pak, ada apa ya Pak? Ada yang bisa dibantu? Saya yang mengantarkan stok tambahan untuk Yumart. Oh iya Pak, sebentar. Dari data di sini, sepertinya tadi siang rekanku sudah mengirimkan nasi instan dan juga stok minuman. Jadi sekarang kalian butuh stok mie instan ya? Benar Pak, ada banyak mie instan yang sudah kadaluarsa dan juga sudah rusak. Jadi kami butuh mie instan Pak. Baik, sebentar ya, saya ambilkan. Ini sudah semua ya? Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Anak muda, kamu bekerja sendiri ya? Benar Pak. Memangnya kenapa ya Pak? Berhati-hatilah anak muda. Tetap buka matamu. Jangan tertidur. Kalau
Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat malam. Aku harus mengantar stok ini ke bangunan seberang sana. Ada pelanggan? Selamat datang, Dio. Permisi, bisakah kamu berpura-pura menjadi kakakku? Sebentar saja, tolong. Aku rasa ada yang ngikutin aku dari tadi. Hah? Ada apa? Aku mohon, nanti aku jelasin. Hah, dia datang. Hai kakak, aku masih kerja jam segini sih. Bukannya seharusnya kakak udah pulang ya? Aku baru pulang dari les kak. Dan kata mama aku boleh mampir ke sini kak. Dan kakak ternyata masih di sini. Jadi gimana kalau kita pulang bareng kak? Aku ada PR kak. Mungkin kakak bisa bantu aku kerjain kak. Kita pulangnya bareng ya kak. Kita sama-sama. Ya ampun adek, kamu kenapa baru pulang jam segini? Kenapa kamu gak langsung pulang ke rumah saja? Kamu sabar ya, nanti kita pulang bareng. Ini juga kakak bakalan selesai kerjanya. Sebelum pulang, nanti kita jajan dulu ya. Iya kak, nanti kita jajan makanan yang aku ceritain kemarin ya kak. Boleh, kita jajan itu aja. Ada apa ya pak? Ada yang bisa saya bantu? Kakak tahu nggak sih, dari tadi bapak ini ikutin aku. Aku juga nggak tahu kenapa. Dari aku les juga diikutin terus. Aku nggak ngerti kenapa dia ngikutin aku. Hah? Begitu ya? Dia ngikutin kamu? Ada apa ya pak? Kenapa Anda mengikuti adik saya? Jangan macam-macam ya pak. Bapak ada perlu apa? Hadapi saya dulu. Maaf. Bukan apa-apa. Permisi. Dia sudah pergi. Kamu sudah aman sekarang. Kamu tidak perlu khawatir lagi ya. Iya, sepertinya dia sudah pergi. Akhirnya aku aman sekarang. Terima kasih banyak ya. Untung saja kamu ada di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika kamu tidak di sini. Mungkin kamu tidak akan membantu aku. Apa yang terjadi? Aku diikuti oleh orang itu. Aku tidak tahu dia siapa. Aku baru saja pulang dari les piano. Sebenarnya bapak-bapak itu sudah memperhatikan aku semenjak aku berangkat sekolah tadi pagi. Pas pulang sekolah dia juga nungguin di gerbang. Aku pikir kebetulan saja mungkin dia menunggu anaknya. Tapi ternyata dia benar-benar mengikuti aku. Aku lihat Yomart ini masih buka, makanya aku datang ke sini. Biasanya kalau larut malam begini, aku dijemput sama mama papa. Tapi mereka lagi sibuk. Kuota internet aku juga kebetulan lagi habis. Jadi aku gak bisa nelpon mereka. Astaga, kasihan sekali kamu. Tidak apa-apa, kamu sudah aman sekarang. Lain kali kamu harus hati-hati ya. Kamu simpankan nomor orang tua kamu agar aku menelpon mereka dan kemudian mereka menjemput kamu ke sini. Oh iya, ini aku simpan kak. Oke, sebentar ya. Halo Pak. Terima kasih banyak ya karena kamu sudah melindungi anak saya. Saya tidak tahu jika anak saya tidak menemukan Anda. Entah apa yang terjadi. Terima kasih banyak ya sekali lagi.
Nenek itu sudah berada di sana selama 45 menit. Apa dia kebingungan ya? Dia cari apa ya? Aku coba bantu deh. Permisi, Nek. Nenek cari apa? Agar saya bantu. Hai kau, di mana anakku? Kalian sudah mengambil rumahnya. Tempat ini adalah rumahku dan cucuku. Berani-beraninya kalian mengambilnya. Nenek, saya akan bantu, Nek. Nenek sebut saja mau beli apa. Kami mengikat momen yang indah di sini. Tapi karena orang-orang seperti kalian, semua itu hilang. Apa kalian tidak puas karena menghabisi cucuku? Apa itu tidak cukup? Terkutuklah kalian semua. Nenek ini bicara apa ya? Hah? Ren bangun, Ren bangun. Ren bangun, Ren. Kenapa kamu bisa tidur di sini? Ren bangun, Ren. Kak Nina. Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Kenapa kamu bisa tidur di sini? Kamu lagi gak baik-baik aja ya? Maaf, Kak. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa ada di sini. Mungkin aku ketiduran, Kak. Kakak kok datang malam-malam? Ini sudah pagi, Ren. Matahari juga sebentar lagi terbit. Oh iya, Kak. Maaf ya, Kak. Barang-barang di sini berantakan. Saya akan bersihkan dulu. Sudah, tidak apa-apa. Kamu segera pulang saja ya, dan istirahat. Baiklah, Kak. Terima kasih ya, Kak. Kemarin malam itu adalah kejadian aneh. Apa itu benar-benar terjadi ya? Atau hanya halusinasiku saja? Dulu itu yang bekerja di sini seorang wanita yang sangat manis. Dia juga cantik, pokoknya ramah. Aku tidak tahu apakah dia masih bekerja di sini atau jangan-jangan dia sudah menikah dan pindah. Oh, begitukah? Pantas saja penginapannya terlihat agak tua ya. Sepertinya ini sudah lama berdiri. Tapi gosipnya penginapan ini katanya berhantu. Memangnya itu benar ya? Ih, jadi merinding. Masa sih? Aku tidak pernah dengar. Katanya juga di penginapan Sepatu ini sedikit kekecilan buatku. Konon katanya dulu ada seorang pekerja di sini yang berasal dari daerah lain. Tapi semenjak hari itu, pemirsa, kami tunda dulu acara Anda untuk berita utama malam ini. 3 anak usia taman kanak-kanak dinyatakan hilang secara misterius di wilayah Sakura Town. Ketiga anak tersebut dilaporkan terakhir kali mengikuti kelas les di salah satu tempat bimbingan belajar pada malam hari. Namun hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai keberadaan mereka. Berikut laporan langsung dari lokasi kejadian bersama reporter kami. Terima kasih Honoka. Saya Shun Kameda, melaporkan dari area sekitar tempat terakhir anak-anak ini diketahui berada. Di belakang saya adalah gedung bimbingan belajar tempat mereka mengikuti kelas tambahan semalam. Menurut informasi dari pihak keluarga, ketiga anak tersebut biasa pulang sendiri setelah kelas malam. Namun hingga pagi tadi, tidak ada satupun dari mereka yang kembali ke rumah. Dan bersama saya di sini sudah ada orang tua dari anak-anak tersebut. Ibu, sebelum ibu menyadari kalau anak ibu hilang, apakah sebelumnya dia menyampaikan sesuatu? Saya tidak tahu. Saya jarang berbicara dengan anak saya. Biasanya ketika saya pulang kerja, dia sudah tidur di rumah. Jadi saya tidak tahu kalau dia ingin menyampaikan sesuatu. Harusnya dia sudah pulang dari les, tapi dia tidak sampai ke rumah. Saya pikir dia masih di jalan, tapi sampai sekarang dia belum pulang. Saya juga sama. Saya terlalu sibuk. Saya bahkan tidak tahu apa yang dirasakan selama ini. Saya cuma ingin dia kembali. Kami sudah mencari kemana-mana. Polisi juga sedang menyisir daerah sekitar. Kami harap mereka segera ditemukan secepatnya. Hingga saat ini, belum ada petunjuk yang jelas tentang 3 anak tersebut. Masyarakat dihimbau untuk segera melapor jika melihat atau mengetahui informasi terkait kasus ini. Dari Sakura Town, saya Shun Kameda, melaporkan untuk channel Sakura. Ya ampun, kasihan sekali. Ada telepon? Hah? Dari Mama? Halo, Ma. Halo nak, bagaimana kabar kamu? Aku baik-baik saja, Ma. Bagaimana dengan kalian? Oh iya, adik bagaimana, Ma? Apa dia sudah sembuh? Kami baik-baik saja nak. Adikmu mulai berangsur sembuh. Kami baru saja berobat dan dia sedang tidur sekarang. Oh iya, Ma. Oh iya, aku mau berangkat kerja nih, Ma. Ren, apa kamu tidak bisa cari pekerjaan yang dilakukan di siang hari? Kata orang-orang, daerah tempatmu bekerja itu ketika malam hari tidak aman, nak. Banyak kejahatan yang terjadi.
Tidak apa-apa, Ma. Aku bisa melewati ini. Aku sudah dapat pekerjaan, dan kebetulan aku dapatnya shift malam. Dan kalau aku cari pekerjaan di siang hari, kuliahku bagaimana, Ma? Aku ada kelas kuliah di pagi menjelang siang, Ma. Mama jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Baiklah, Nak. Mama hanya khawatir. Sebagai seorang mama, Mama tidak mau kamu kenapa-napa. Iya, Ma. Mama jangan khawatir. Kamu mau berangkat kerjanya kapan? Ini aku mau berangkat kerja, Ma. Aku sudah siap-siap nih. Kebetulan Mama nelpon aku. Oh iya, kamu kerjanya hati-hati ya, Nak. Iya, Ma. Kalian juga jaga kesehatan ya. Mama tidak usah terlalu pikirkan biayaku di sini. Mudah-mudahan aku bisa handle kok, Ma. Mama fokus penyembuhan adik saja. Baiklah kalau begitu, Ma. Sudah ya, Ma? Oh iya, Nak. Kamu hati-hati ya. Baik, Ma. Kok sepi sekali di sini? Kok tidak ada orang di sini? Kemana Pak Reji? Apa dia di toilet ya? Wah, hah? Astaga Pak Reji! Ekspresi kamu itu lucu banget. Kaget. Pak Reji katanya. Kenapa kamu telat? Maaf ya Pak Reji, tadi mamaku menelpon. Hah? Mama kamu menelpon? Kamu sangat beruntung ya Ren. Kamu ditelepon oleh mamamu. Kalau ibuku? Ingat aku saja tidak. Ya, ibuku tidak pernah suka kepada aku. Aku dianggap seperti anak tiri olehnya. Dan untuk alasannya... kamu tidak boleh tahu. Privasi. Aduh, aku lapar nih. Aku mau langsung pulang saja ya. Tapi sebentar Pak Reji. Saya ingin bertanya sesuatu. Tanya apa? Kemarin malam, saya mengalami kejadian aneh, Pak. Kejadian aneh? Apa itu? Ada seorang anak perempuan. Dia sepertinya anak SMA. Dia dikejar-kejar oleh orang yang tidak dia kenal. Dan aku menyelamatkannya, Pak. Loh, itu bukan hal aneh. Tapi itu hal bagus. Kamu menyelamatkan seseorang, itu bagus. Bukan itu saja, Pak. Di malam pertama ketika aku bekerja, juga ada yang aneh, Pak. Dari CCTV terlihat ada anak kecil di pintu. Tapi ketika aku lihat secara langsung, tidak ada siapa-siapa, Pak. Itu juga berhubungan dengan pintu yang terbuka tutup sendiri kemarin, Pak. Anak kecil? Hah? Apa itu anak kecil yang hilang ketika dia les? Jangan-jangan dia dilenyapkan oleh seseorang, lalu ingin menyampaikan sesuatu padamu. Hah? Maksudnya, Pak? Hanya bercanda lagi. Kamu pasti cuma halusinasi saja itu. Kamu kan bekerja di malam hari. Mungkin kamu mengantuk jadi agak ngefly dikit. Tidak usah khawatir, yang penting kamu harus berhati-hati ya. Aku yakin tidak ada apa-apa kok. Pasti cuma halusinasi kamu saja. Umart ini kapan mulai dibangun, Pak? Sudah lumayan sekali sih. Pemilik Umart ini siapa, Pak? Pemilik Umart ini namanya Pak Daiji Sato. Bapak itu jarang datang ke sini sih. Pak manajer bilang katanya dia sedang dalam perjalanan bisnis. Tapi entah kenapa aku tidak yakin. Kenapa begitu, Pak? Seperti yang aku bilang padamu sebelumnya, anak muda, jangan mudah percaya dengan siapapun. Oh iya, kenapa kamu bertanya begitu? Kemarin ada nenek-nenek yang datang ke Umart ini, Pak. Dia mengaku kalau Umart ini adalah rumah anak dan cucunya. Memang dulu ada rumah yang digusur paksa sih untuk membangun Umart ini. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Mereka memang dulu membangun rumah di sini, tapi tidak ada izinnya. Mereka membangun rumah begitu saja, karena ini lahan kosong dulu. Hingga akhirnya pemilik Umart ini membeli tanah di lahan kosong ini, dan akhirnya rumah mereka digusur.
Sudah, tidak usah terlalu kamu pikirkan ya. Mungkin nenek itu demensia. Dia sering lupa kalau tempat ini bukan rumahnya. Bapak pemilik Yumart juga sudah memberikan mereka tempat tinggal baru kok. Mungkin banyak sekali kenangan mereka di sini, sehingga nenek itu sulit untuk melupakannya. Aku mau pulang dulu ya. Setelah ganti baju, aku akan langsung pulang. Oh iya, ngomong-ngomong, CCTV-nya sudah diperbaiki ya. Pintunya juga sudah diperbaiki. Sampai jumpa besok, Ren. Aku mengantuk sekali. Dari tadi juga tidak ada pelanggan. Aku rasa tidur sebentar tidak apa-apa. Pintunya juga sudah aku kunci kok. Ya sudah, aku tidur saja. Telepon? Kanina? Halo, Kak. Halo Ren, kakak datangnya agak lama ya. Soalnya teman kakak yang kerja bareng kakak itu nggak dateng. Jadi kakak kerjanya sendirian. Dan juga sekarang di kafe lagi ramai, banyak pelanggan. Jadi kakaknya datang nanti agak telat ya, nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Baik, kalau begitu sudah ya. Kakak mau kerja lagi dulu. Kamu hati-hati ya kerjanya. Semangat! Baik, Kak. Kasihan Kanina. Dia itu benar-benar bekerja keras. Lebih baik aku tidak usah tidur, dan aku harus awasi Yumart ini. Tolong buka pintunya, cepat. Aku mohon, tolong aku. Tolong buka pintunya. Tolong biarkan aku masuk. Iya, sebentar. Ada apa? Kenapa kamu tergesa-gesa? Maaf, bisakah aku sembunyi sebentar di sini saja? Ada pria yang mengikuti aku. Aku nggak tahu dia siapa, tapi dia nggak berhenti ngikutin aku sejak tadi. Tolong bantu aku. Baiklah, kamu bisa tinggal di sini sebentar. Kamu bisa sembunyi di bawah meja kasir ya. Tapi aku harus tahu lebih jelas tentang pria itu. Hah? Baiklah, terima kasih banyak ya. Siapa pria yang kamu maksud itu? Kenapa kamu bisa dikejar? Dia datang. Dia masih di sana. Dia nggak pergi. Dia datang. Kamu tenang dan tetap di sini, oke? Selamat datang di Yumart, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mencari suatu barang. Barang apa ya, Pak? Saya mencari palu dan perekat. Ada? Maaf, Pak. Kami tidak menjual barang-barang seperti itu. Kalau begitu, saya mau minuman saja. Anda bisa ambil di sana ya, Pak. Ada di lemari pendingin. Baiklah, di lemari pendingin ya. Hei, saya beli ini saja. Baik, Bapak beli ini saja, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya akan scan dulu. Sudah ya, Pak. Harganya 500 yen saja. Terima kasih banyak. Dia sudah pergi. Kamu benar-benar tidak tahu dia siapa? Apa kamu tahu kenapa dia mengikutimu? Aku nggak tahu dia siapa. Aku baru aja pulang dari kerja. Tapi
Dia terus ngikutin aku tanpa alasan yang jelas. Dia sebenarnya sudah lama mengikuti aku, tapi baru kali ini dia terang-terangan seperti itu. Bagaimana ini? Aku ingin segera keluar dari sini. Iya, aku mengerti. Tapi kita harus memastikan kalau dia... Hah? Ada apa ya, Pak? Apa ada barang yang ketinggal? Tidak. Tapi... Di mana toiletnya? Toilet di sana, Pak. Silakan. Oh, di sana ya. Terima kasih. Ini kesempatan. Ayo kamu pergi sekarang. Hah? Sudah bisa? Baik. Terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong, namaku Yuna. Terima kasih banyak. Aku permisi dulu. Lampunya padam. CCTV-nya menyala. Aku harus memeriksanya. Di sini aman. Di sini juga aman. Di sini. Bagaimana bisa? Itu aku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku tidak melihat CCTV. Aku nggak mungkin. Bagaimana bisa? Ren, ada yang tidak beres dengan Yumart ini. Yumart ini menyimpan sejarah yang kelam. Kamu harus segera pergi, Ren. Pergi sebelum kamu jadi korban selanjutnya. Pergi, Ren. Yuna, sebentar. Siapa itu? Ren. Tolong aku. Ren, bangun, Ren. Kanina. Kamu kenapa? Kamu ada masalah? Kamu ceritakan saja. Kak, ada hal yang ingin aku sampaikan. Pak Reji, mau langsung pulang, Pak? Iya nih, Ren. Kok cepat sekali? Maaf ya, Pak, saya terlambat. Tidak kok, Ren.
Saya emang lebih cepat ganti bajunya, soalnya saya langsung pulang ke rumah. Dan pekerjaan saya juga sudah selesai, jadi sekarang ini giliran shift kamu. Dan aku langsung pulang aja ya, soalnya aku kan udah ganti baju. Baiklah Pak, hati-hati di jalan ya. Iya. Oh iya, Ren, kamu hati-hati ya bekerjanya. Kalau bisa, kamu jangan keluar dari Umart malam ini. Dan selalu cek CCTV ya. Kenapa Pak? Entahlah, perasaanku tidak enak. Oh iya, aku permisi ya. Oh iya, Ren, senang bisa mengenalmu. Kok mesin kasir ini nggak bisa digunakan? Apa rusak ya? Aku nggak bisa benerin lagi. Besok aku minta Pak Reji deh manggilin tukang. Aku akan coba perbaiki lagi deh. Permisi, paket. Paket? Atas nama siapa ya, Pak? Paket atas nama Ren Yamazaki. Saya tidak pesan paket apapun, Pak. Ini dari seseorang. Dan untuk namanya... Oh, dia tidak menulis namanya. Mungkin ini penggemar rahasia. Oh ya, saya taruh di sini ya. Itu paket apa, Pak? Saya juga kurang tahu. Saya hanya mengantarnya. Sudah ya. Permisi. Terima kasih, Pak. Paket apa ya ini? Surat. Ada 2 surat. Tolong aku. Dia mengatakan kalau dia akan membantuku mengatasi penderitaan ini. Tapi dia melakukannya dengan salah. Tolong temukan kebenaran dan laporkan dia. Ada CCTV di sana, tapi dia tidak menyadarinya. CCTV-nya masih menyala. Apa maksudnya? Masih ada 1 surat lagi. Aku dikejar oleh orang itu. Aku tidak pernah menyangka kalau dia orangnya. Dia menguntit, membuatku tidak nyaman, dan juga menghabisiku. Di sana, di bangunan itu, aku datang setiap malam, tapi belum ada yang mengerti juga. Riwayatku ada di Umart ini. Apa maksud dari semua surat ini? Aku rasa aku mengerti apa maksudnya. Dari kemarin selalu terjadi hal yang aneh. Aku yakin surat ini pasti ada kaitannya. Aku harus selidiki. Mumpung belum ada pelanggan. Aku harus cari apa? Buku pegawai Umart. Ini tepat. Buku sejarah Umart. Umart ini dibangun sejak 1997. Lumayan lama juga ya. Bapak pemilik Umart, Pak Daiji Sato. Oh, jadi bapak ini pemilik Umart. Aku baru tahu. Aku juga baru lihat wajahnya. Manajer Pak Jiro. Pak Jiro dari dulu sudah menjadi manajer dan menjadi manajer tetap hingga sekarang. Ini kan riwayat pegawai yang sekarang. Kanina, Sendra Nina. Kanina sudah bekerja lebih lama daripada kami. Ini riwayat Pak Reiji Nakamura. Pak Reiji? Aku rasa Pak Reiji sudah banyak melamar pekerjaan. Ini riwayatku. Aku masih belum dapat petunjuk. Umart 1998. Aku rasa ada petunjuk di situ. Umart ini kan dibangun sejak tahun 97. Sepertinya buku itu punya petunjuk. Hyundai Kumane, Mami Fujitsu. Mereka ini yang bekerja di awal-awal Umart dibangun. Yuna? Kenapa nama Yuna bisa ada di sini? Ini
kan buku pegawai tahun 98. Sementara Yuna itu kan... Kenapa namanya bisa ada di sini? Diterima bekerja sejak tahun 98. Status tidak diketahui. Tidak kembali bekerja. Dari datanya di sini tidak kelihatan jelas dia kemana. Beda dengan Nami Fujitsu dan Yudai Kumane. Mereka berhenti karena alasan yang jelas. Tapi Yuna Marella, bukannya kemarin dia... Aku harus tanyakan Pak Manajer. Halo Pak. Halo Ren, ada apa? Apa ada masalah? Saya sedang sibuk. Maaf Pak, saya ada pertanyaan. Tanyakan besok saja. Tapi ini sangat penting Pak. Apakah Humart ini pernah punya pegawai bernama Yuna yang diterima bekerja tahun 1998? Hah? Siapa? Yuna? Benar Pak. Apa Bapak tahu sesuatu? Yuna sudah meninggal belasan tahun lalu. Dia menghilang setelah malam terakhirnya di Humart. Polisi tidak pernah menemukan jasadnya. Kamu menemukan dokumen di ruang pegawai ya? Ya, kejadian Yuna menghilang itu memang meninggalkan bekas yang sangat dalam pada Humart ini. Jika kau ingin tahu Yuna itu siapa, ya, dia memang pernah bekerja di Humart ini. Dia bekerja di shift malam. Akan tetapi, dia menghilang begitu saja. Lebih baik kamu tidak usah cari tahu lagi. Itu sudah cerita lama. Sudah banyak orang yang melupakannya. Sudah ya Ren, saya sedang sibuk. Kamu lanjut bekerja lagi ya. Jika Yuna sudah tiada, lalu siapa yang datang malam itu meminta perlindungan? Ada sesuatu yang tidak beres. Aku yakin pasti ada sangkut pautnya dengan ruang les itu. Jika surat itu dari Yuna, atau dari siapapun itu, dia mengatakan kalau ada yang menghabisinya di bangunan itu. Aku sudah curiga dengan bangunan itu dari awal. Aku juga curiga dengan apa yang terjadi di sana. Pak Reiji juga bilang kalau di sana pernah terjadi sesuatu. Tapi kasusnya dilupakan begitu saja. Aku harus menyelidikinya. Hah? Pak Reiji? Bapak pemilik Humart? Bukankah itu 3 anak yang hilang? Dia siapa? Apa yang terjadi di sini? Seharusnya kau tidak menemukan ini. Hah? Manajer? Apa kau yang... Dasar merepotkan. Orang-orang seperti kalian ini merepotkanku saja. Kenapa kalian tetap datang ke sini? Aku cuma ingin membantu mereka keluar dari penderitaan mereka. Anak-anak itu, aku tahu kalau mereka sudah kelelahan karena tuntutan orang tua. Jadi aku ingin mengakhiri penderitaan mereka. Bangunan ini sudah menjadi milikku, dan jika ada siapapun yang datang ke sini, aku akan sangat marah. Bapak pemilik Humart, dia menyebalkan. Dia selalu saja memarahi dan menghinaku. Dia tidak tahu kalau aku memberikan seluruh tenagaku untuk mengurus Humart ini. Reiji terlalu ingin tahu, tapi aku terpaksa melenyapkannya. 3 anak itu, entah kenapa mereka selalu saja ingin tahu. Mereka malah masuk ke ruangan ini, dan aku tidak suka. Dan kamu, karena kamu sudah melihat semua ini, Ren, jadi kau juga akan seperti mereka. Hei, kau jangan kabur! Ren, kau tidak akan bisa kabur! Jangan lari! Ren! Dia berlari cepat sekali.
sekali. Hari ini kafe juga sangat ramai. Capek juga ya jadi barista dan juga kasir. Sekarang aku harus kerja lagi. Loh, kok kosong? Kemana semua orang? Ren kemana? Ren, kamu di mana? Aku coba telepon deh. Kok nggak aktif? Apa dia sama Pak Reji ya? Nggak aktif? Gimana ya? Mereka semua Nina, kemana? ada apa? Pak Manajer, Anda sudah pulang? Ren ada di mana ya, Pak? Dia tidak ada di tempatnya. Saya juga sudah menelpon Reji, tapi ponselnya tidak aktif. Oh, mereka tidak bilang kepadamu? Bilang apa ya, Pak? Mereka berdua sudah mengundurkan diri. Manajer Jiro, iya, ada apa? Kita perlu membicarakan sesuatu. Ayo kita ke kantor polisi. Pak Jiro, ada yang perlu kita bicarakan. Ini milik Anda. Ada yang menemukan ini di bangunan kosong depan Newmart. Dan ada sidik jari Anda di situ. Silahkan beri penjelasan. Lari! Ren! Dia berlari cepat sekali. Siapa yang memberitahu Anda, Pak? Saya sedari awal sudah memang curiga dengan Anda, Pak Manajer. Akui saja, orang-orang yang hilang, termasuk Ren dan Reji, ada sangkut pautnya dengan Anda kan? Saya dan Reji sudah curiga dengan Anda dari awal. Anda selalu bertingkah aneh, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Dan kami juga tahu, Anda yang melenyapkan Pak Daiji kan? Pak Daiji tidak dalam perjalanan bisnis, tapi dia sudah dilenyapkan oleh Anda. Benar kan, Pak Manajer? Kau bisa saja menyimpulkan sesukamu. Kami akan melakukan penelitian lebih lanjut. Tolong antar kami ke bangunan itu. Baiklah, polisi. Bagaimana semuanya? Apa kalian menemukan sesuatu? Tidak ada apa-apa di sini, Pak. Saya juga tidak melihat apa-apa, Pak. Di sini juga tidak ada petunjuk, Pak. Di sini juga bersih, Pak. Tidak ada yang mencurigakan. Bagaimana ya? Kita harus menemukan bukti yang kuat untuk kejelasannya. Lihat kan, Pak. Tidak ada apa-apa di sini. Saya sudah mengatakannya kepada kalian. Saya tidak melakukan apa-apa. Pak, sejak kapan bangunan ini mulai ditinggalkan? Itu sudah lama sekali. Kalau tidak salah, mulai tahun 2000 bangunan ini mulai ditinggalkan. Karena tidak banyak lagi anak-anak yang datang les ke sini. Dan juga rumornya ada sesuatu yang terjadi di sini, sehingga banyak-banyak rumor yang beredar tentang bangunan ini. Baik itu rumor benar maupun palsu. Memangnya ada apa? Kenapa kamu bertanya begitu? Sebentar. Hah? Pak, di sini ada CCTV. Apa? CCTV? Ada di mana?
Benar, Pak. Ada CCTV di sini. CCTV-nya memang kecil. Aku rasa ini bisa jadi petunjuk. Bagus. Ayo kita bawa ke kantor dan kita lihat isi rekamannya. CCTV-nya masih baru, Pak. Sepertinya isi rekamannya juga masih ada. Kita lihat rekaman yang mana dulu, Pak? Kita lihat rekaman dari awal saja, agar kita tahu siapa yang memasangnya. Baik, Pak. Ini rekaman awal. Reggie, jadi dia yang memasangnya. Ini rekaman yang pertama. Pak Manajer, kenapa kita ke ruangan ini, Pak? Katanya Bapak mau membantu aku. Iya, saya memang mau bantu kamu. Caranya bagaimana ya, Pak? Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu oleh orang-orang itu. Aku tahu kamu lelah kan? Dan aku akan mengakhirinya. Hah? Maksud Anda apa ya, Pak? Hah? Kenapa Anda memegang pisau? Pak? Pak Manajer? Pak Manajer? Kau tersenyum ya, Rika? Kau tersenyum ya? Ini rekaman selanjutnya, Pak. Bagaimana sih kamu, Jiro? Kenapa kamu bawa saya ke sini? Mana stoknya? Kamu gak becus ya urus Yumat itu? Ngurus gitu doang susah. Iya, Pak. Saya memang tidak pandai mengurus Yumat. Begitu juga Anda. Anda cerewet sekali. Hah? Kamu? Kenapa kamu bawa itu? Kamu ingin menyakiti saya ya? Kamu jangan macam-macam, Jiro. Saya ini bos kamu. Jiro, jangan berani. Ini rekaman berikutnya. Di sini hanya ada Pak Jiro dan mungkin ini Reggie, Pak. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Dan ini rekaman selanjutnya. Hei teman-teman, lihat deh. Wah, bangunan ini aneh banget ya. Iya. Kok ada bau aneh ya? Bau apa? Hah? Apa itu? Teman-teman, kita pulang aja yuk. Kenapa sih kita langsung pulang? Kita main di sini aja. Hei anak-anak, kalian mau main sama saya tidak? Paman siapa? Paman akan bermain dengan kalian. Paman, bukannya itu benda tajam. Kenapa paman bawa itu? Teman-teman lari. Dan kamu, karena kamu sudah melihat semua ini, Ren, jadi kau juga akan seperti mereka. Ini semua terlalu sadis untuk dilihat. Semua rekaman ini sudah memperlihatkan semuanya. Bukti ini sudah cukup kuat, Pak Jiro. Anda kami tahan. Tapi sebelum itu, Anda harus beritahu kami kemana semua korban yang Anda habisi. Dobrak pintunya! Aku rasa mereka ada di lantai 2. Ayo kita ke sana. Mereka, ini semua korbannya. Banyak sekali. Aku rasa ini semua korbannya. Hah? Pak, bukannya itu anak-anak yang dikabarkan hilang kemarin? Benar, ini mereka. Ayo segera kita bawa keluar. Siapa dia? Aku tidak pernah lihat dia di kota ini. Aku rasa ini adalah jasad yang diawetkan. Kita harus segera bawa dia untuk diotopsi. Aku yakin, dia pasti juga termasuk korban. Nah, maafkan Mama, nak. Mama menyesal. Seharusnya Mama selalu menemani kamu. Tapi Mama tidak pernah peduli kepada kamu. Maafkan Mama. Apa ini benar-benar anak kita?
Apa ini benar-benar dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hah? Mama? 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 Pak, itu kenapa? Istri saya pingsan, Dok. Tolong bantu dia. Ini korban anak SMA kan? Iya, itu benar. Kasihan sekali dia. Dia tidak pernah dipedulikan oleh orang tuanya. Aku tahu anak ini siapa. Dia anak yang berprestasi di sekolahnya. Tapi itu tidak pernah cukup oleh orang tuanya. Orang tuanya selalu menuntut dia untuk sempurna. Tapi bahkan mereka tidak pernah hadir. Mereka selalu saja di luar negeri. Iya benar Pak, tapi Anda harus segera datang Pak. Ini anak Anda Pak. Bapak tidak boleh seperti itu Pak. Anda harus prioritaskan anak Anda. Apa Anda tidak mengerti juga Pak? Bapak harus segera datang Pak, secepatnya. Astaga, dia ini bagaimana sih? Siapa lagi yang harus saya telepon? Apa kamu punya kontak keluarga Pak Reiji dan juga Ren? Reiji, dia sebatang kara Bu. Kalau Ren, saya menemukan ponselnya. Saya juga sudah menelpon orang tuanya. Tapi saya akan telepon kembali lagi. Halo Bu. Halo, bagaimana keadaan Ren? Apa dia baik-baik saja? Ren sedang di rumah sakit Bu. Nak, tolong kamu awasi Ren ya. Ibu baru saja dapat pinjaman dari tetangga. Ibu akan segera berangkat. Tapi jarak desa ibu ke kota sangat jauh. Jadi kemungkinan ibu akan sampai besok. Tapi ibu akan berusaha secepatnya. Tolong kamu jaga Ren ya. Iya Bu, hati-hati di jalan ya. Nanti jika sudah sampai, ibu langsung ke rumah sakit Sakura saja ya. Iya, besok ibu ke sana. Busnya sudah datang. Nak, ayo bawa barang-barangnya. Kita segera berangkat. Iya, Ma, sebentar. Nak Nina, tolong ya. Tolong kamu awasi Ren. Ibu akan segera berangkat ya. Iya Bu. Iya, terima kasih ya Nak. Ayo Nak. Iya, Ma. Bagaimana keadaan Ren, suster? Dokter masih melakukan operasi. Kami akan berusaha sebaik mungkin ya. Mungkin operasinya akan berlangsung lama, jadi mohon bersabar ya. Tolong lakukan yang terbaik, suster. Pak Jiro, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan Anda harus menjawabnya dengan jujur. Baik, Pak. Korban 3 anak TK, Fumi, Taichi, Hikari. 3 anak TK itu datang bermain ke sana. Di bangunan itu aku menyimpan jasad korban sebelum mereka, jadi mereka pasti akan melaporkanku nanti. Jadi, aku habisi saja mereka. Pak Daiji Sato, bukankah beliau ini bos Anda? Iya benar, dia memang bos saya, tapi dia tidak berperilaku seperti bos yang sebenarnya. Dia selalu memarahi saya, menyalahkan saya, dan tidak pernah menghargai saya, padahal saya sudah memberikan seluruh hidup saya untuk umat itu. Dan bahkan dia tidak membolehkan saya pulang kampung. Dia terus memaksa saya bekerja di situ, tanpa memikirkan perasaan saya. Jadi, saya tidak suka seperti itu, karena itulah saya habisi juga dia. Kalau Reiji sahabatku, tapi dia melihat semua kelakuanku. Dia melihatku melenyapkan Pak Daiji. Dia memang tidak melaporkan apa-apa, tapi entah kenapa aku merasa kalau dia itu adalah ancaman.
Apalagi ketika dia mengatakan hal-hal yang aneh kepada Ren, seolah-olah memberi petunjuk. Begitu juga dengan Ren, dia juga melihat semua jasad yang sudah aku habisi. Karena itulah, aku juga berniat melenyapkan dia. Korban selanjutnya, Rika, anak SMA yang dikabarkan hilang. Kenapa Anda menghabisinya? Rika, anak SMA. Pak Jiro. Wah, Anda rajin sekali bekerja sampai malam. Oh, Rika? Seperti biasa kamu datang lagi ya? Dia sering mampir ke Umart sepulang les, beli roti coklat, minuman susu, kadang cuma berdiri di depan rak. Dia bilang orang tuanya selalu di luar negeri, katanya kerja demi masa depan. Tapi kapan terakhir mereka bertanya, apa kamu bahagia? Dia itu lelah, pulang malam disuruh belajar lagi, salah sedikit dibentak, dapat nilai 9 juga masih bilang kurang. Dia pernah bilang ke saya, Pak Jiro, aku cuma pengen tidur sepuasnya tanpa dimarahi. Dia sudah seperti anak sendiri buatku. Senyumnya jarang sekali kelihatan. Ketika melihat senyumannya, aku merasa dunia berhenti sejenak dan berfokus pada senyumannya. Bagaimana sekolahnya hari ini? Apa menyenangkan? Sekolah? Hari ini sekolahnya menyenangkan kok, Pak. Dan hari ini kami sudah ujian. Ini sudah aku tunggu-tunggu. Aku sudah belajar seminggu. Aku sudah belajar dengan keras. Dan aku yakin pasti nilaiku akan naik. Dan orang tuaku akan bangga. Dan mereka akan memuji aku dan tidak memarahi aku lagi. Wah, kamu sudah berusaha belajar. Aku yakin pasti nilai kamu bagus. Semangat ya! Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Aku sangat bersemangat, Pak. Pasti besok nilainya bagus. Tapi malam itu, dia datang dengan wajah basah. Bukan karena hujan, tapi karena air mata yang tak sempat ia sembunyikan. Ada apa, Rika? Pak Jiro, hari ini aku gagal lagi. Nilai ujianku turun. Mereka marah lagi. Katanya aku bikin malu. Padahal aku udah belajar terus. Aku udah berusaha. Aku udah capek belajar terus. Tapi aku gak pernah dihargain. Rika, Kenapa aku harus terus begini kalau semua yang aku lakukan tidak pernah cukup? dunia ini tidak adil padamu, Rika. Kau tak layak terus-menerus disakiti oleh mereka yang bahkan tak pernah hadir. Jika tak ada yang mampu menyelamatkanmu, maka biarkan aku saja yang mengakhiri semua lukamu. Aku pastikan kamu tidak akan menderita lagi. Kamu terlalu baik untuk dunia yang kejam ini. Kalau kamu ingin tenang, aku bisa bantu. Aku akan membantumu, Rika. Dengan begini kamu tidak akan menderita lagi. Mereka tidak akan menuntutmu lagi, Rika. Ya kan? Apa kamu tersenyum? Kamu senang ya, nak? Aku menyelamatkanmu kan? Aku... Maafkan aku. Tapi kamu senang kan, Rika? Akulah penyelamatnya. Orang lain menutup mata, sedangkan aku menghapus penderitaannya. Aku membebaskannya dari dunia yang kejam. Tapi, aku tahu, caraku salah. Aku sadar itu bukan cara yang benar. Tapi, meskipun aku sudah menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat. Aku menyesal. Jadi menurut Anda, itu adalah cara Anda menyelamatkannya? Iya, Pak. Tapi saya tahu kalau saya salah. Tapi saya tidak punya pilihan, Pak. Cara Anda itu sudah jelas salah, Pak. Bukan begitu cara menyelamatkan orang. Kalau aku ada di sana, aku tidak yakin apakah aku akan tetap tenang atau tidak. Kita harus berhati-hati dengan orang ini. Entah kenapa aku punya firasat yang buruk tentangnya. Korban selanjutnya, Yuna Marella. Dia ini sebenarnya adalah korban pertama Anda, kan? Anda melenyapkannya di tahun 1998. Benar? Benar, Pak. Jelaskan. Yuna... Dia berbeda. Dia satu-satunya yang membuat tempat itu terasa hidup. Aku sangat menyukai Yuna. Tapi... dia mulai menjauh. Mulai terasa terganggu dengan seseorang yang mengikutinya.
Aku yang pertama mengikutinya. Tapi aku yang paling mencintainya. Aku tidak mau dia dekat dengan siapapun. Aku hanya ingin dia dekat denganku. Menurut hasil otopsi, Anda mengawetkan tubuhnya dengan formalin. Apa alasannya? Aku tidak sanggup kehilangan dia. Dia harus tetap di sampingku. Jika dunia tidak mengizinkannya ada, setidaknya aku bisa membuatnya tidak pergi. Dia masih mengenakan seragam Humart ketika ditemukan, dan seragamnya masih bersih. Tidak ada rusak sedikit pun. Apakah Anda yang memakaikannya? Benar, Pak. Kenapa Anda pakaikan itu? Si Yuna sangat cantik ketika mengenakan seragam itu. Dia terlihat sempurna. Itulah kenapa saat pemilik Humart ingin mengganti desain baju setiap tahun, aku bilang tidak perlu, karena aku ingin tetap bisa memakaikan baju itu ke Yuna. Tahun demi tahun. Kamu ini benar-benar tidak waras, Jiro. Aku ketiduran. Ada pelanggan. Selamat datang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau mandi. Berikan saya handuk, sabun, dan shampoo. Baik. Film The Curse ini seru juga ya. Apa dia di bawah? Ini filmnya beneran durasi 2 jam. Kamu bertanya Autornya apa gak pegel itu? seperti itu ya. Kamu mau minum apa, Yuki? Ingatnya. Teh aja deh, yang hangat ya. Terima kasih. Mungkin dia Oke deh, bentar ya. Baik, sebentar ya, Bu. Ren kemana ya? Harusnya Ren ikut juga ya ke sini. Sam-sam. Ini kan weekend. Mungkin dia lagi tidur habis shift malam. Aku mau nonton yang lain Syukurlah akhirnya. Kita beralih ke berita kriminal utama malam ini. Seorang pria parubaya bernama Jiro Takamura, manajer toko minimarket Humart di wilayah Sakura Town, ditetapkan sebagai pelaku dalam serangkaian kasus pembunuhan berantai yang mengguncang masyarakat lokal. Dalam penyelidikan yang berlangsung, polisi menemukan sejumlah bukti kuat, termasuk rekaman CCTV tersembunyi dan sebuah pisau berlumur darah dengan sidik jari tersangka. Pisau tersebut diduga digunakan dalam serangan terhadap seorang pegawai Humart bernama Ren Yamazaki, yang saat ini masih ditangani secara intensif di rumah sakit. Total sementara korban yang berhasil diidentifikasi berjumlah 8 orang, termasuk seorang siswi SMA yang dilaporkan hilang 7 hari sebelum penemuan, serta rekan kerja dan bos tersangka sendiri. Selain itu juga ada 3 anak TK yang dilaporkan hilang baru-baru ini. Warga sekitar mengaku terkejut karena selama ini mengenal Jiro sebagai sosok yang pendiam dan pekerja keras. Sementara itu, suasana duka menyelimuti keluarga para korban yang kini masih berusaha menerima kenyataan tragis tersebut. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait motif tersangka, namun penyelidikan akan terus berlanjut. Di mana abang kamu, Nah? Bu? Hah? Nak Nina ya? Nak, bagaimana keadaan Ren? Apa dia baik-baik saja? Ren masih dioperasi, Bu. Kita masih belum tahu sampai operasinya selesai. Ya ampun, Ren anakku. Bagaimana ini? Saya tidak menyangka kalau dia akan mengalami hal seperti ini. Sabar ya, Bu. Kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan Ren selamat ya, Bu. Mah, abang Ren bakalan sembuh kan? Iya deh, abang kamu bakalan sembuh. Kamu yang sabar ya. Permisi, Ren. Kalian siapa ya? Kenapa kalian cari Ren? Permisi kak. Kami teman-temannya Ren. Kakak pasti Kanina ya. Ren udah cerita sama kami. Bu. Ibu pasti ibunya Ren ya. Kami teman-temannya Ren, Bu. Kami baru aja lihat beritanya. Jadi gimana? Apa Ren baik-baik saja? Kita masih belum tahu sampai operasinya selesai. Sekarang Ren masih ditangani oleh dokter. Kata mereka operasinya cukup rumit, jadi akan berlangsung lama. Apakah kalian keluarga atas pasien bernama Ren? Iya benar, suster. Selamat ya, operasinya berjalan dengan lancar. Dan sekarang Ren sudah dipindahkan ke ruangan yang baru. Kalian sudah boleh melihatnya ya. Terima kasih banyak sudah menunggu. Syukurlah. Terima kasih banyak ya, suster. Terima kasih banyak. Mah, abang Ren selamat. Ren selamat ya?
Baik, jika kalian ingin melihat Ren, sudah bisa kok sekarang ya. Dia ada di ruangan sana. Baiklah suster, terima kasih ya. Kami akan segera ke sana. Saya akan panggilkan dokter dulu ya. Baiklah suster, ayo semuanya, kita segera ke sana. Syukurlah operasinya berjalan dengan lancar. Meskipun ada beberapa kendala, untung saja kami bisa melewatinya. Ren itu anak yang kuat. Luka tembakannya cukup parah, tapi untung saja Ren bisa bertahan. Ren memang masih belum sadar, tapi kemungkinan besar dia akan selamat dan sembuh. Kami akan ke rumah sakit untuk melihat Ren. Saya dengar operasinya sudah selesai. Kalian tolong awasi Pak Jiro ya. Jangan sampai dia kabur. Baik, Pak. Tindakan yang Anda lakukan benar-benar kejam, Pak Jiro. Kami akan pastikan Anda akan dapat hukuman yang berat. Iya Pak, saya bersedia menerima apapun hukuman yang akan diberikan kepada saya. Tapi sejujurnya, masih ada satu korban lagi yang belum saya ceritakan. Saya menyimpan jasadnya di sebuah gudang. Dia adalah korban kedua saya sebelum anak SMA itu. Tolong, ayo kita temui jasad anak itu. Setelah itu aku akan menerima apapun hukuman yang diberikan. Aku akan menunjukkan tempatnya. Hah? Masih ada satu korban lagi? Aku bersungguh-sungguh, Pak. Anak itu sudah lama aku simpan di sana. Dia adalah anak kecil yang sering datang ke Yumart. Dia sering minta-minta ke sana. Karena aku kesel dia minta-minta terus. Makanya dia saya kurung. Bagaimana ya? Bagaimana kalau kita periksa saja, Pak? Siapa tahu itu benar. Kan ini juga bisa meringankan tugasnya Pak Komandan. Ya sudahlah, ayo tolong antar kami ke sana. Jika kamu bohong, hukumanmu akan bertambah berat. Baiklah, Pak. Di sini tempatnya. Benar, Pak. Anak itu ada di dalam sana. Dia sudah lama sekali saya kurung. Sudah lama ya? Entah bagaimana sudah keadaan dia sekarang. Mana ya? Bagaimana cara membukanya? Ini pintu masuknya lewat mana? Oh iya, Pak Jiro. Apa ada punya kunci? Hah? Pak Jiro? Hah? Kok bisa? Bagaimana ini, Pak? Kita terlalu lengah. Ayo kita kembali dan laporkan ini kepada komandan. Dan kita segera cari dia. Syukurlah kalau Ren baik-baik saja ya, Bu. Ren itu anak yang kuat. Dia anak desa yang merantau ke perkotaan untuk mencari ilmu. Tapi sayangnya dia harus mengalami hal seperti ini. Tapi syukurlah kalau dia tidak apa-apa. Kita sama-sama berdoa ya untuk kesembuhannya, Ren. Iya, Pak. Saya merasa bersalah kepada Ren. Dia rela bekerja malam untuk membantu mencari biaya kuliahnya. Ibu tidak perlu merasa bersalah, Bu. Saya yakin Ren pasti akan mengerti. Hah? Halo? Hah? Apa? Dia kabur? Astaga, kalian ini bagaimana sih? Komandan, gawat. Pak Jiro melarikan diri. Dia kabur setelah mengelabui petugas di sana. Hah? Bagaimana bisa dia lolos? Bagaimana bisa mereka? Baiklah semuanya. Kami harus segera pergi. Permisi. Halo, markas. Ini unit 5. Subjek melarikan diri dari titik investigasi. Kami butuh bantuan segera. Ya, kami terima. Siapkan tim cadangan. Kirim unit ke area belakang Yumart, rumah warga. Periksa semua lorong dan jalur pembuangan. Pastikan semua akses keluar ditutup. Dia tidak boleh lolos. Siapkan tim pencarian. Segera tutup semua akses keluar. Pantau jalur solokan, bangunan, dan juga jalan belakang. Jangan biarkan dia keluar dari zona itu. Jalan ini terhubung ke saluran air. Dia bisa keluar sampai ke perumahan pinggiran kalau kita terlambat. Kita harus bagi dua tim. Kita ke arah kanan, mereka ke jalur bawah. Semuanya cepat cari, dimanapun. Kalau dia berhasil kabur, ini bisa lebih buruk dari yang kita kira. Cepat cari dia sampai ketemu. Cepat semuanya, bekerja.
Semua barang yang baru datang kemarin jangan lupa diperiksa lagi ya, agar kita bisa langsung jual ke pelanggan. Baiklah Pak, setelah memeriksa kami akan segera kirim barangnya ya. Permisi ya Pak. Banyak sekali barang yang harus diantar. Kalau dilihat-lihat, pegawaiku juga masih sedikit. Supermarketku juga sudah mulai ramai. Aku juga jadi kerepotan. Aku masih butuh banyak tenaga kerja. Apa aku buka lowongan saja ya? Semua barangnya sudah dikemas dan siap diantar, Pak. Bagus sekali. Jangan terlambat ya melakukan pengirimannya. Kami akan kirim secepatnya, Pak. Wah, bagus-bagus. Kalian semua ini benar-benar bekerja yang rajin. Ya ampun, Bapak ini bisa saja. Ini semua demi kemajuan supermarket ini, Pak. Sepertinya ada tamu, Pak. Permisi. Ada apa ya, Pak? Ada yang bisa dibantu? Apa ada lowongan pekerjaan di sini?